Halo Virgo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang pesan cinta yang ingin disampaikan seseorang kepada dirimu ya. Mungkin ada pesan-pesan apa dari mantan kah, dari seseorang sekarang ada di sisimu, seseorang yang ada di dalam pikiranmu yang lagi PDKT gitu ya. Seperti biasa aku sampaikan bahwa readingan ini adalah general reading, energi banyak orang, tidak bisa resonate, tidak bisa sesuai, tidak bisa cocok buat semuanya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya. Kalau memang tidak sesuai sama sekali, anggap saja ini fun reading atau segera tinggalkan readingan ini, mungkin energi kalian memang tidak ada di sini. Dan ini readingannya juga bisa vice versa ya, energinya bisa kebolak-balik dengan seseorang yang sekarang sedang kalian pikirkan atau yang sekarang sedang bersama dengan kamu atau seseorang yang sedang ada di hati kalian gitu ya, bisa kebolak-balik sama diri kalian. Dan ini hanya prediksi. Kemudian di sini kita hanya mau happy-happy, cuman mau senang-senang aja, kita fun reading di sini. Jadi nggak usah dibawa baper, nggak usah dibawa jadi kesel, jadi marah-marah, komen-komen yang nggak menyenangkan, itu hanya akan merugikan diri kalian sendiri ya. Oke, aku sudah shuffle kartunya seperti biasa, supaya tidak berlama-lama. Kita mau lihat pesan cinta darinya untuk kamu itu ada apa saja ya Virgo. Di sini ada I feel you even though we are apart. Kemudian yang kedua ada I know that I cross the line with you. Oke, yang ketiga ada overthinking. Playing negative scenarios in your head is creating issues which were not there at first. Oke. Yang pertama, I feel you. Aku mengerti kamu, aku memahami kamu, aku bisa merasakan kamu. Walau kita berjauhan, walau kita tidak bersama lagi, atau mungkin kita terpisah hanya karena waktu, atau mungkin kita terpisah hanya karena jarak, atau mungkin hanya karena kesibukan di antara kalian, sehingga kalian jarang bisa punya waktu untuk bersama, bisa saling curhat, karena jarang ketemu, seperti itu ya. Jadi di sini sepertinya aku melihatnya dia bisa merasakan apapun yang terjadi walaupun kalian itu tidak sedang berdekatan ya, tidak harus selalu tidak berdekatan itu berpisah, bersama-sama satu rumah bisa suami istri tapi jarang ketemu, jarang ngobrol, itu juga bisa ya. Kemudian di sini I know that I cross the line with you. Aku tahu aku telah melewati batas. Mungkin seseorang ini sempat cemburu buta, atau dia marah-marah, kesal karena kamu tidak punya waktu untuknya, atau mungkin dia mencurigai kamu gitu ya. Ya namanya juga kalau orang cinta ya, pengennya selalu bersama-sama, pengennya selalu tahu pasangannya ada di mana gitu. Kemudian di sini ada overthinking, berpikir berlebihan. Di sini dikatakan memutar skenario negatif di pikiran hanya akan menciptakan masalah baru. Ya, jadi kalau kita overthinking itu membuat kita malah jadi insecure, mengada-ada, kemudian kita jadi malah merasa berbeban gitu ya. Dan sepertinya di sini dia sadar sih, dia itu nggak bisa gitu, nggak overthinking seperti ini. Tapi saat ini tuh dia sulit gitu menerima keadaan gitu ya, mau nggak mau ya dia jadi overthinking, padahal dia tahu overthinking itu sebenarnya nggak baik, dia nggak mau gitu ya. Aku melihatnya di sini sepertinya ini pesan dari seseorang yang saat ini malah sedang bersama kamu sih, aku malah ngelihat ngerasainnya ya, merasakan membaca dari kartu ini itu seperti seseorang saat ini bersama kamu, yang mencintai kamu, yang menyayangi kamu, dan saat ini dia sedang merasa seperti terabaikan oleh kamu, kurang perhatian gitu ya. Mungkin kamu sibuk, mungkin kamu terlalu fokus sama pekerjaan, fokus sama teman-teman, mungkin misalnya kalian sudah menikah, pernikahan itu sudah cukup lama, atau misalnya kalian berpacaran, pacaran kalian sudah
cukup lama seperti itu ya, sehingga kamu berharap dia mengerti, atau dia berpikirnya bahwa ya dia harus nauin bahwa memang hubungan ini sudah lama, udah saling percaya, tetapi tetap namanya hati itu tidak bisa dibohongi ya. Sehingga kalian berdua ini aku melihatnya kurang waktu kebersamaan kalian, sehingga bisa jadi nih seseorang yang kirim pesan ini dia jadi kesel ya, dia komplain, dia marah, dia cemburu, dia khawatir kamu di luar sana tuh sibuk apa sebenarnya, sama siapa, ngapain aja gitu ya. Walaupun dia sadar di sini ya, kekesalannya itu akan membahayakan hubungan kalian, akan membahayakan cinta kalian berdua. Tapi inilah yang dia rasakan, inilah yang dia pengen curahkan ke kamu ya. Jadi di sini sih Virgo cobalah untuk memahami dirinya ya, jangan respon kemarahannya itu dengan kemarahan juga ya, tapi cobalah beri pengertian ya. Tingkatkan lagi kepercayaan di antara kalian, tumbuhkan kepercayaan kepada dirinya ya. Misalnya kamu harus sesegera mungkin bisa merespon WA-nya, atau sesegera mungkin bisa telepon kembali jika memang kamu punya waktu untuk itu, segera ngabari gitu ya. Jadi misalnya jika kamu itu pulang telat atau kamu harus melakukan apapun itu, ya kamu kasih kabar ya, paling enggak WA, telepon gitu ya, agar dia juga merasa dihargai, agar dia juga nggak menanti-nanti, agar dia juga nggak negative thinking, seperti itu ya. Jadi kalian juga harus empat ya, bisa merasakan posisinya dia seperti apa gitu. Kalau misalnya itu adalah kalian yang ditinggal-tinggal terus, kalian yang nggak ada kabar, seperti itu pasti kalian juga akan kesel gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat pesan dari sosok yang mengirim pesan ini kepada kamu itu seperti apa? Seperti apa sosok seorang yang mengirim pesan ini kepada kamu? Di sini ada Page of Swords, kemudian di sini ada The Death, lalu kemudian di sini ada Two of Wands, lalu ada Ten of Coins atau Ten of Pentacles. Ya, kalau aku lihat memang dia cemburu ya. Coba dilihat ya gambarnya pun dia begini ya, dia curiga, dia berpikir kamu ngapain di luar sana, apa yang kamu lakukan, kamu happy-happy sementara aku nunggu kamu, kayak begitu ya. Dia sebenarnya pengen mengakhiri pikiran-pikiran buruk yang ada di dirinya gitu ya. Dia mungkin bisa jadi juga, hati-hati Virgo, bisa jadi juga kalau ini berkelanjutan, dia bisa berpikir akan mengakhiri hubungan ini, mengakhiri kebersamaan kalian karena dia merasa tidak dihargai ya. Jadi kalian juga hati-hati, dia sudah mulai berpikir untuk mengambil langkah lanjut atau sudah gitu ya, menyudahi atau melanjutkan seperti itu. Jadi dia seperti menunggu waktu yang tepat. Jadi di sini sebaiknya kamu juga segera mengambil suatu langkah untuk segera memperbaiki hubungan kalian ya. Kemudian di sini dengan segala kebahagiaannya dia mempertaruhkan segala kebahagiaannya kalau memang toh ini harus terjadi, padahal sebenarnya dia merasa senang, dia merasa bahagia dengan hubungan kalian, dia merasa happy. Mungkin kalian berdua sudah sama-sama tahu, antar keluarga juga sudah tahu, apalagi di sini kalau misalnya kalian adalah sebuah keluarga gitu ya, dia masih memikirkan untuk mempertaruhkan keluarga ini gitu. Kalau misalnya dia mengakhiri semuanya, mau jadi apa ini keluarga, anak-anak gimana, orang tua gimana, seperti itu ya. Jadi pikirannya juga masih panjang. Dan di sini Virgo, kamu sepertinya juga harus segera mengambil sikap yang pasti. Mungkin bisa jadi kamu harus bertanya kepadanya apa yang sebaiknya kamu lakukan, apa yang dia inginkan, seperti itu ya, supaya masalah ini tidak berlarut-larut gitu. Kita tadi mau melihat sosoknya ya. Sosok ini orangnya intelek, analitis ya. Sosok seseorang yang aku melihat dia memiliki kepribadian yang baik, kemudian dia memiliki pekerjaan yang baik ya. Kemudian di sini juga seseorang yang selalu ingin melakukan perubahan menuju hal-hal yang lebih baik. Makanya ketika dia bertemu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya,
dia pengen segera merubah ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Dia tidak suka dengan keadaan yang tidak pasti, yang tidak menyenangkan gitu. Dia selalu pengen ada perubahan, senang merenovasi, kayak begitu ya. Kemudian dengan two of one di sini, dia punya pilihan, dia bisa memutuskan apapun itu ya. Dia punya keahlian untuk hal-hal yang seperti itu karena dia seseorang yang selalu merencanakan segala sesuatunya itu dengan baik ya, sehingga dia sebenarnya bisa memutuskan segala sesuatu tuh. Cuman saat ini dia juga masih penuh pertimbangan ya, masih memilih gitu. Kemudian dengan adanya Ten of Pentacles, aku melihatnya sosok ini juga sosok yang sukses ya. Sosok yang berhasil, yang stabil, yang tidak bergantung kepada kamu, Virgo sepenuhnya gitu, nggak bergantung sepenuhnya sama kamu. Aku melihatnya dia punya pekerjaan yang baik, keuangan yang baik, kestabilan ekonomi yang baik, sehingga dia bisa mensupport kamu, dia bisa mendukung kehidupan kalian dengan baik, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, beberapa aku melihatnya adalah seorang bekerja di bidang keuangan gitu ya, seorang akuntan, bisa jadi dia agen agen asuransi kah, atau analis keuangan, atau konsultan keuangan, atau dia seorang pelatih, konsultan pendidikan, guru, dosen, dokter, analis, seorang analis, kemudian seorang peneliti, seperti itu ya. Jadi aku melihatnya sosoknya ini adalah sosok yang dewasa, sosok yang dia memiliki cinta yang besar juga sebenarnya untuk kamu ya Virgo, sehingga dia juga sebenarnya masih ingin mempertahankan hubungan ini kalau memang bisa dipertahankan, tetapi dia berpikir kalau misalnya begini terus ya, dia bisa mengambil suatu keputusan yang walaupun keputusan itu sangat berat ya. Seperti itu. Kemudian dia juga bekerja sebagai konsultan bisnis. Aku melihat di sini ya, konsultan keuangan tadi udah ya. Kemudian apalagi ya di sini, analis data, perencanaan gitu ya, strategi bisnis, perencanaan keuangan, perencanaan apapun itu yang mungkin dia bergerak di bidang pembangunan kota, misalnya kayak gitu ya. Dia merancang sesuatu. Kemudian bisa jadi dia di sini bekerja di pemerintahan gitu ya, apapun bidangnya gitu. Jadi Virgo, kamu harus melihat dari berbagai sudut ya, apa yang terjadi pada dirinya dia gitu. Ya, perasaannya, terus kemudian kerja kerasnya, apa yang sudah dia lakukan untuk kamu, supportnya, semuanya ya. Jadi kalian bisa saling menghargai satu sama lain gitu ya. Kemudian kita sekarang mau lihat nasihat dari angel guide di sini untuk kamu Virgo. Embrace your emotion, allow your feelings to surface and be accepted. Terima ya, rangkul emosi kamu, termasuk emosi dia juga kamu harus terima ya. Jadi kalau misalnya memang kamu yang merasa bahwa memang kamu yang kurang waktu atau apapun itu, yang kamu harus terima emosinya dia. Setelah itu redakan, ungkapkan perasaan kamu ya. Kamu juga harus mengerti perasaan orang lain, tahu yang sebenarnya terjadi, bisa memahami, empati gitu ya. Bisa memahami orang lain, bisa memahami dirimu dengan lebih baik lagi. Kamu pun juga diminta untuk bisa memahami perasaan orang lain yang lebih baik lagi, agar perjalanan cinta kamu itu bisa tetap kalian pertahankan, bisa tetap berjalan dengan baik ya. Jadi kamu di sini diminta untuk empati ya Virgo. Oke, sekarang kita mau lihat ada zodiak apakah yang terkoneksi di sini. Kalau kita mau lihat ya, mungkin di sini sebentar ya, aku oke. Di sini ada Taurus, kemudian di sini ada Aries,
Kemudian di sini ada Aquarius. Kemudian di sini ada Earth ya, Taurus, Virgo dan Capricorn. Kemudian di sini ada Pisces. Aku akan ambil satu lagi. Di sini ada Fire sign, Aries, Leo dan Sagittarius. Oke. Sekarang kita mau lihat angka yang terkoneksi dengan kamu ya Virgo. Mungkin ada tanggal lahir dia. Mungkin tanggal lahir kamu. 95, 90, 30, 99, 93, wow, gede-gede semua angkanya, 25, 27, 97, aku mau ambil satu lagi, 92, mungkin ini tahun lahir kalian ya. Banyak tahun lahir di sini. Oke, sekarang kita mau lihat inisialnya dia atau inisial kamu yang terkoneksi dengan para Virgo. Di sini ada D, ada S, ada N, Z, W, kemudian ada U, ada M, ada S, ada T, kemudian ada C, ada R, ada J, kemudian ada L, dan ada H, hero. Oke, aku angkat dulu ya, biar kalian bisa lihat. Mungkin kalian mau screenshot. Oke. Oke Virgo, ini saja yang aku punya untuk kalian. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Ambil pesan baiknya, buang pesan buruknya. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu Virgo, terima kasih. Salam.